Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 7 ini kita akan membahas pernyataan kondisional, yaitu pernyataan sweet case, di mana pernyataan sweet case ini adalah merupakan percabangan yang kondisinya hanya dapat menggunakan perbandingan sama dengan. Ya, berarti di sini hampir sama dengan logika if, karena percabangan sweet case itu sebenarnya adalah bentuk lain dari logika if. Ya, bedanya adalah percabangan ini menggunakan kata kunci sweet dan case. Ya, contohnya seperti ini. Ada sweet nama variabel case yang pertama, ya, maka dia akan menjalankan case yang pertama. Kemudian ada perintah break di sini atau hentikan. Kemudian ada case yang kedua, ya. Jadi hampir sama dengan logika if, ya. Nah, sekarang apa gunanya sweet case ini? Untuk membuat sebuah menu program di Java class kita menggunakan sweet case, ya. Salah satu contohnya seperti ini, ya. Kita diminta untuk membuat sebuah program yaitu dari sweet case. Nah, menunya seperti ini, ya. Ini ada program rumah sakit, ya, Reski Bunda. Yaitu di sini ada menunya yang akan kita pilih ada 4, ya. Ada input data pasien, input data dokter, input transaksi, pembayaran, dan exit. Nah, mungkin sebelumnya kita belum masuk di sini. Jadi untuk pertemuan 7 ini agak berat sedikit, ya, agak panjang codingnya. Nah, berarti ini menunya yang akan kita buat dengan menggunakan perintah sweet case, ya. Nah, kemudian ketika kita pilih salah satu menunya, dia akan menjalankan instruksi menu yang kita pilih. Contohnya kita pilih input data pasien, berarti dia akan menjalankan atau akan muncul tampilan untuk menginput data pasien, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ketika kita pilih menunya adalah input data pasien, maka dia akan muncul untuk menginputkan data pasien seperti ini, ya. Ketika kita input datanya, ini, kemudian dia akan tampil otomatis laporan, ya, laporannya. Kemudian di bawahnya juga akan tampil menu lagi, ya. Jadi ketika kita ingin memilih menu yang kedua atau yang ketiga, kita bisa memilihnya karena langsung tampil di bawah input ini, ya. Kemudian kita pilih contohnya input data dokter, nah, maka akan tampil seperti ini, ya. Nah, masukkan kode dokternya, maka dia akan tampil laporannya seperti ini. Kemudian kita pilih yang ketiga, input transaksi contohnya. Kemudian ketika kita pilih input transaksi, maka akan tampil seperti ini. Di sini ada proses, ya. Ada harga kamarnya, kemudian berapa lama rawat, nanti dapat total bayarnya berapa. Ya. Kemudian ketika kita pilih exit, baru dia berhenti, ya. Nah, ini adalah penggunaan sweet case, ya, untuk menu program. Nah, di sini ada menu utama, ya. Pada menu utama ada sub menunya, ya. Sub menunya adalah ada input data pasien, input data dokter, dan input transaksi pembayaran. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggunaan sweet case. Nah, sekarang kita cobakan Bapak close ini, ya. Pak panggil NetBeans Bapak. Nah, silakan nanti saudara buat project, ya. Nama projectnya adalah PT7 nomor BP nama, ya. Kemudian simpan project ini ke dalam folder, ya. Silakan buat folder di partisi saudara. Nama foldernya adalah PT7 nomor BP underscore nama underscore PBO, ya. Silakan simpan. Kemudian silakan buat packnya, foldernya PT7 nomor BP nama PBO juga, ya. Yang ini, ya. Kemudian buat kelasnya PT7 nomor BP. Nah, nama kelasnya adalah PT7 nomor BP, ya. Nah, sekarang kita cobakan, ya. Ini adalah kelas yang otomatis muncul, ya. Ketika kita buat nama kelasnya, dia otomatis muncul. Sekarang kita buat di bawahnya, di sini, ya. Yang harus dibuat pertama adalah ada namanya method, ya. Ya, public. Nah, seperti yang kemarin, ya. Static, void, ya. Main, buka kurung, string, ya. args. Nah, jangan lupa ini harus ada. Buka kurung kerawa, enter. Nah, berarti di sini ketika kita buka kurung kerawa, dia akan ada tutupnya, ya. Nah, sekarang perbedaannya dengan yang pertemuan sebelumnya, untuk yang public static void main ini, setelah kita buat, itu kita enter ke bawah di sini, ya. Nah, seperti itu, ya. Tolong digeser ke bawah dulu. Kenapa? Karena kita ingin membuatkan public static void ulang di sini, ya. Nah, jadi di sini harus kita buat tambahannya selain dari ini, selain dari public static void main ini,
Ya, ini digeser dulu ke bawah. Dia tetap public static void main yang dibuat dulu, tapi digeser ke bawah ya. Nah, digeser ke bawah. Jangan sampai hilang tutup kurungnya ya. Nah, sekarang di atasnya di sini baru kita buat public static void ya ulang. Nah, itu ya. Ulangnya bukan counter spasi. Ya, tentu dia tidak muncul karena ini sama dengan deklarasi ya. Buka kurung saja langsung ya, buka kurung. Nah, seperti itu ya. Buka kurung kerawa. Enter. Nah, itu ya. Jadi dua ini harus ada dulu. Public void static void main, public static void ulang ya. Apa gunanya nih? Nanti akan Pak jelaskan ya. Kemudian baru di bawahnya di sini enter ke bawah. Nah, yang ini public static void main biarkan saja ya. Baru kita buat di sini ya di bawah public static void static ulangnya buatkan di sini kelas kita ya data input stream ya. Nah, kemudian namanya input sama dengan new ya. Data input stream. Nah, di sini adalah sistem counter spasi titik in. Nah, ini ya titik koma. Nah, itu adalah untuk kelas data input streamnya ya. Sekarang kita buat variabel yang dibutuhkan untuk menu dan input data yang ada di menunya ya. Nah, berarti di sini apa saja variabelnya yang diperlukan? Ada namanya string ya, ID pasien ya, sama dengan kutip dua di atas. Kemudian string ya, nm pasien. Nah, ini adalah variabelnya ya. Titik koma. Nah, jangan lupa di bawah public static void ulang ya. Kalau untuk public static void main-nya biarkan saja di bawah ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai hilang tutup kurungnya. Kemudian enter lagi string. Setelah nama pasien apa lagi? Ada namanya jenis kelamin. Berarti kita singkat. Jekyll sama dengan kutip dua di atas. String. Kontrol spasi. Jadi tolong diperhatikan ya. Kalau nggak diperhatikan, nah ini nggak paham saudara. Karena codingnya ini udah berat ya, udah panjang ya. Jekyll, umur. Umur sama dengan kutip dua di atas. Kemudian string. Apa lagi setelah umur? Alamat. Alamat sama dengan kutip dua di atas. Kemudian string. Habis alamat ada namanya keluhan ya. Apa keluhannya untuk pasien ya. Kemudian ada string nomor HP. Nomor HP sama dengan kutip dua di atas ya. Nah, ini adalah variabel untuk pasien ya. Ini adalah variabel untuk pasien ya. Kemudian enter ke bawah, variabel untuk input data dokter lagi. Berarti di sini string ya, kita bedakan KD dokter sama dengan kutip dua di atas. String ya, NM dokter sama dengan kutip dua di atas. Kemudian string ya, string spesialis ya, dokternya spesialis apa ya. Kemudian nomor HP ya, string nomor HP dokter ya. Nah, kita buat nama variabelnya nomor HP dokter karena di atas sudah ada nomor HP untuk pasien ya. Atau kita buat aja nomor HP pasien ya. Oke. Nah, kemudian titik 2 di atas. Titik koma. Kemudian habis nomor HP string jadwal ya. Kapan jadwal dari dokter ini. Titik koma. Nah, itu adalah variabel untuk pasien ya. Nah, ini variabel untuk pasien, ini variabel untuk dokter ya. Nah, jadi tolong diingat, Pak jelaskan lagi. Yang pertama saudara buat adalah public static void main string RGS ini, tetapi enter ke bawah, digeser ke bawah. Kemudian di atasnya dibuat public static void ulang ya. Kemudian di dalam public static void ulang baru dibuat variabel ya. Kemudian yang ketiga, variabel yang ketiga adalah untuk transaksi ya. Berarti di sini string no tran. Ya, kita singkat nomor transaksi ya. Kemudian
integer, ya, tipenya integer, harga kamar sama dengan 250.000. Ya. Nah, berarti untuk harga kamar kita buat otomatis, ya, otomatis tampil karena sudah kita masukkan isi variabelnya di dalam sini, ya, di dalam harga kamarnya, ya. Kemudian enter, integer lama rawat, ya, sama dengan lama rawat sama dengan 0, ya, titik koma. Kemudian int total pembayaran sama dengan 0, titik koma. Nah, kemudian kita tambahkan satu int menu pilihan, ya, pilihan sama dengan 0, titik koma. Nah, berarti di sini variabelnya ada 3 kelompok, ya, untuk pasien, untuk dokter, untuk transaksi, ya. Nah, di bawahnya baru kita buat, ya, untuk menu program, ya. Berarti di sini sistem, ya, sistem titik out titik println kutip 2. Silakan buat garis seperti ini, ya. Nah, sekarang kita copy ini, ya, biar cepat. Klik kanan, copy, letakkan di bawah, ya. Paste di sini, paste, enter, paste, ya. Nah, silakan disesuaikan. Kemudian ini silakan dibuat judulnya, ya, judul program RSIA Rizky Bunda, ya. Nah, ini adalah kepala dari judul menunya, ya. Nah, kemudian silakan disesuaikan. Kemudian enter, buat lagi sistem, ya, titik out, titik println. Kemudian buat di sini menu 1. Apa menunya, ya? Contohnya input data pasien. Berarti di sini input data pasien. Ya. Nah, ini adalah menu yang pertama, ya. Input data pasien. Nah, tinggal kita copy saja. Copy ini, klik kanan, copy, enter, ya. Paste di sini. Paste. Enter lagi, paste. Enter lagi, paste, ya. Nah, ini silakan diganti jadi yang kedua. Input data dokter, ya. Ini ketiga, input data transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran, ya. Kemudian baru yang keempat itu exit, ya. Exit. Nah, kemudian silakan copy ini. Copy saja ini. Copy, letakkan di bawah. Klik kanan, paste. Nah, ini adalah menu programnya, ya. Kemudian setelah kita buat menunya, tentu kita harus ada perintah untuk memilih, ya. Ya. Berarti di sini harus ada perintahnya, ya. Di enter di sini, di bawah tutup kurung menunya, silakan tambahkan try, ya. Try, yang ini, ya, yang kedua, ya. Nah, yang memunculkan ini otomatis, ya. Try, ya, silakan digeser, boleh, ya. Nah, apa di sini perintahnya? Perintahnya di sini adalah sistem titik out titik println, ya. Di sini perintahnya masukkan pilihan menu. Nah, berarti di sini kita memilih, ya, di antara 4 menu yang di atas kita pilih, ya. Kemudian enter ke bawah, kita buat variabelnya menu pilihan, ya.
Nah, yang mana? Yang ini ya. Itu makanya kita buat tadi integer menu pilihan. Berarti di sini menu pilihan ya sama dengan integer ya, pilih yang integer ya, titik value of ya, input titik readline. Readline yang mana? Yang ini ya, yang bergaris. Titik koma. Ya. Nah, itu adalah untuk pemilihan menunya ya. Untuk memilih menu programnya. Nah, sekarang kita buat untuk pilihannya ya. Untuk yang pertama input data pasien, berarti di sini tutup buka kurung ya, buka kurung tutup kurung enter. Nah, berarti di situ ya. Jangan sampai salah. Nah, kita panggil di sini suite ya. Nah, ini pilihannya, buka kurung ya, menu pilihan. Nah, itu ya. Menu pilihan, buka enter ke bawah, buka kurung lagi. Nah, di sini berarti kita buat ya case 1. Case 1 titik 2. Nah, itu dia ya. Case 1 titik 2. Apa yang case yang pertama atau menu yang pertama yaitu input data pasien ya. Berarti di sini di bawahnya case yang satu kita tambahkan sistem titik out titik println ya. Kemudian buka kurung ya, buat garis seperti ini judul untuk inputnya ya. Nah, seperti itu, silakan di copy. Klik kanan, copy, enter. Paste di sini ya. Paste di sini, enter lagi. Paste. Nah, sekarang silakan buat judul dari yang pertama, yaitu input data pasien ya. Nah, ini dia untuk yang pertama ya. Input data pasien. Kemudian enter di bawah. Apa yang diinput kalau untuk nama pasien atributnya? Itu yang pertama adalah kode pasien ya. Nah, berarti di sini titik out titik print ln ya. Masukkan ID pasien. Masukkan ID pasien. Sama dengan ya. Berarti di sini panggil apa? Nama variabelnya ID pasien ya, sama dengan ID pasien sama dengan string ya, string titik value of input titik readline titik koma. Nah, ya. Berarti di sini kalau untuk ID pasien, berarti tipe datanya adalah string ya. Tipe datanya adalah string. Nah, berarti di sini sebelum kita membuat input atau masukkan ID pasien, kita harus menambahkan di sini dulu apa? Ya, berarti enter di sini, tambahkan dari sini dulu try ya. Nah, seperti itu ya. Berarti di dalam judul menunya harus ada try. Berarti ini pindahkan ke try ya. Ctrl X, pindahkan ke sini. Nah, jadi baru bisa seperti ini ya. Baru tidak salah ya. Berarti di dalam apa? Di dalam try ya. Ada try lagi ya. Nah, sekarang kita buat untuk yang nama pasien. Berarti copy ini, klik kanan, copy, enter. Paste. Ya. Masukkan nama pasien. Ya, nama apa? Pasien. Kemudian paste lagi. Kita ganti ini dulu. Kita ganti. Ini adalah jadi variabel yang kita buat adalah nm pasien ya. Nm pasien. Nah, sekarang ini untuk yang
nama pasien ya. Nah, sekarang kita copy saja. Copy, enter ke bawah, paste di sini. Habis nama pasien, ada namanya jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Berarti di sini masukkan jenis kelamin. Jenis kelamin ya. Nah, ini boleh disejajarkan supaya rapi ya. Kemudian ini jadi jekel ya. Jekel. Jenis kelamin. Nah, kemudian copy lagi ini. Ya, klik kanan, copy, enter ke bawah, paste di sini. Ya, habis jenis kelamin apa lagi? Jenis kelamin ada namanya umur, yaitu masukkan umur pasien ya. Umur pasien. Nah, kemudian ini apa? Ganti jadi umur ya. Umur. Kemudian enter lagi, kita paste lagi. Habis umur ada namanya alamat ya. Berarti di sini masukkan alamat pasien ya. Ini boleh disejajarkan ya. Nah, berarti di sini ganti jadi alamat ya. Nah, kemudian enter lagi, habis alamat ada namanya nomor HP ya. Nah, berarti di sini paste lagi. Klik kanan, paste. Masukkan nomor HP pasien. Ya, nomor HP pasien. Berarti ini apa? Nomor HP pasien ya. Kemudian enter lagi ke bawah. Klik kanan, paste. Nah, ini adalah masukkan keluhan ya. Apa keluhan pasien? Keluhan. Nah, berarti di sini jadi apa? Ini jadi keluhan ya. Nah, berarti ini untuk input yang ini berarti untuk input yang pasien ya. Ini untuk input yang pasien ya. Case pertama ya, buat judulnya dulu ya, input data pasien, try ya, panggil try-nya sehingga dia memunculkan nih ya, exception A ya. Nah, di dalam try antara try dengan exception A-nya buatkan inputnya ya, semuanya inputnya. Kemudian laporannya, hasilnya baru kita masukkan di bawah dari exception A ya. Enter ini. Nah, di sini ya laporannya. Berarti di sini sistem ya. Sistem titik out titik print ln ya. Nah, buat di sini seperti ini ya. Untuk apa? Untuk laporan. Copy saja. Klik kanan, copy, paste. Enter. Klik kanan, paste ya. Nah, berarti di sini silakan dihapus ya. Buat di sini laporan data pasien. Ya. Laporan data pasien. Ya, ini sesuaikan. Nah, kemudian baru kita tampilkan ya di bawahnya sistem titik out titik print ya. Silakan tampilkan ID pasien adalah sama dengan plus ID pasien. Plus ID pasien. Nah, itu akan tampil ID-nya. Sekarang copy saja. Klik kanan copy, paste ke bawah ya. Ya. Paste, enter, paste lagi ya. Enter, paste lagi, enter, paste lagi, enter, paste lagi ya. Nah, jadi
sorry, ya, klik kanan di sini, klik kanan, paste lagi. Nah, jadi codingnya sangat panjang ya, karena variabelnya banyak. Nah, sekarang kita ganti. Kalau untuk yang kedua itu adalah nama pasien ya, nama pasien. Kemudian habis nama ada namanya jenis kelamin. Jenis kelamin adalah, ya, ini boleh digeser sesuaikan ya. Kemudian setelah jenis kelamin apa? Ada umur. Ya, berarti di sini umur pasien adalah, setelah umur ada namanya alamat ya. Alamat pasien adalah, kemudian nomor HP pasien adalah, nomor HP pasien adalah, copy lagi ini, klik kanan, copy, enter ya. Paste di sini. Nah, kemudian ada keluhan ya. Keluhan pasien adalah. Kemudian baru tinggal ganti ini sesuai variabel ya. NM pasien. Ini adalah Jekyll ya. Kemudian ini adalah umur. Kemudian ini habis umur ada namanya alamat. Kemudian habis alamat ada namanya nomor HP pasien. Baru ini keluhan ya. Nah, baru kita tutup dengan nih ya. Kita copy nih. Copy. Sorry. Kita copy blok ya. Copy, letakkan di sini. Paste. Nah, ini adalah untuk yang input data pasien baru ya. Ada inputnya, ini inputnya ya, case pertama ya. Ada inputnya dimulai dengan try ya, diakhiri dengan exception E-nya. Kemudian inputnya di dalam, laporannya di bawah nih ya, antara buka kurung dengan tutup kurung, laporannya di sini ya. Nah, ini adalah baru case yang pertama ya. Nah, baru yang case yang pertama ya. Kemudian di bawah ini, case ini di bawahnya silakan enter itu ya. Harus ada perintah di sini ulang ya, panggil ulang. Nah, titik koma ya. Kemudian break. Ada perintah break ya. Break itu berhenti ya. Nah, itu baru yang case yang pertama ya. Ini baru yang case yang pertama. Sekarang kita enter case yang kedua lagi ya. Case 2. Titik 2 ya. Nah, itu ya. Jadi sangat panjang ya. Kemudian kita buat ini, copy saja ini ya. Copy. Klik kanan copy, paste di sini. Paste ya. Kemudian enter, paste lagi, enter, paste lagi. Ya. Nah, sekarang baru kita buat yang kedua, yaitu input data dokter ya. Nah, kemudian baru kita enter ke bawah di sini ya. Nah, inputnya kemana? Inputnya adalah pakai try ya. Try titik 2. Nah, di sini kita buat input ya. Kita geser ya, geser ini. Baru di sini kita buat sistem ya. Kita buat di sini sistem titik out titik print ln ya.
Untuk dokter apa? Yang pertama inputnya yaitu ID atau kode. Ya, kita buat di sini kode dokter ya. Kalau pasien tadi ID pasien. Berarti di sini untuk dokter itu kode dokter ya. Berarti di sini masukkan kode dokter ya sama dengan enter kode dokter ya sama dengan string titik value of ya input nama data input streamnya ya redlen red. Nah ini baru untuk kode dokter ya, baru untuk kode dokter. Nah sekarang yang kedua untuk dokter adalah nama dokter ya. Berarti kita copy saja ini ya, dua ini ya, copy dua ini, klik kanan, copy, letakkan di sini, paste, enter. Nah yang kedua adalah masukkan nama dokter ya, nama dokter. Ini ganti apa? Ganti jadi NM dokter ya. Nah, oke, tinggal kita copy. Kemudian copy saja ke bawah lagi, paste ya. Nah, masukkan spesialis ya. Spesialis. Nah, ini ganti jadi spesialis ya. Spesialis. Nah, sekarang di bawahnya paste lagi ya. Habis spesialis apa lagi untuk dokter? Nomor HP ya. Nah, berarti di sini masukkan nomor HP dokter ya. Berarti di sini ganti variabelnya no HP dokter ya. Nah, kemudian satu lagi paste di bawah. Habis nomor HP ada namanya jadwal dokternya ya. Enter. Masukkan jadwal ya. Jadwal dokter. Berarti di sini ada juga jadwal dokter. Jadwal ya. Nah, itu adalah input untuk dokter ya, input untuk dokter. Nah, sekarang kita tampilkan, kita sejajarkan ini ya supaya rapi. Sekarang kita tampilkan untuk laporan data dokter ya. Berarti di sini buka kurung, tutup kurung, enter di sini ya. Jangan sampai salah. Sistem titik out titik println ya, buat garis. Sorry. Kita buat dulu tutup kurung ya, buat garis. Enter. Copy saja ini ya. Copy. Letakkan di sini, paste. Enter lagi. Ya, paste lagi. Nah, silakan ganti nih jadi laporan data dokter ya. Laporan data dokter. Nah, kemudian baru kita tampilkan, kita copy saja ini ya. Copy. Paste di sini. Silakan ganti ini. Sorry, kode dokter adalah ya sama dengan plus KD dokter ya. Nah, kemudian copy saja ini ya. Ctrl C, enter ke bawah, paste ya. Enter lagi. Paste, enter lagi, paste ya. Habis kode dokter apa lagi? Nama dokter. Berarti ganti nih. Nama dokter, spesialis, spesialis ya. Apa lagi? Nomor HP. Kemudian ada satu lagi, paste saja satu lagi. Jadwal ya. Jadwal dokter adalah. Nah, kemudian ini sejajarkan. Ya.
Ini ganti jadi NM dokter ya. NM dokter. Ini ganti jadi spesialis. Ini ganti jadi nomor HP dokter. Ini ganti jadi jadwal ya. Nah, berarti copy saja ini. Copy. Enter di sini. Ya, paste. Nah, ini adalah untuk yang input dokter ya. Berarti sudah 2 menu yang kita buat ya, 2 menu. Yaitu input data pasien dan input data dokter. Break 1 dan case 1 dan case 2 ya. Nah, berarti di sini tinggal kita buat panggil di sini ulang ya, titik koma. Kemudian break. Break. Titik koma. Nah, baru di sini case yang ketiga. Case 3.2. Nah, ya. Kita yang kedua adalah input transaksi pembayaran ya. Berarti tinggal kita copy saja ini ya, copy 3 ini ya, copy, letakkan di sini. Paste. Nah, di sini buat input transaksi pembayaran ya. Berarti di sini transaksi pembayaran ya. Nah. Kemudian enter ke bawah. Nah, setelah itu baru try ya. Try. Nah, geser ini, geser. Ini geser juga ya. Baru di sini panggil sistem titik out titik println, masukkan no transaksi ya, nomor transaksi sama dengan kutip 2. Di sini no transaksi, no tran ya, no tran sama dengan string titik value of input titik readline. Ya. Titik koma. Nah, itu input yang pertama ya. Kemudian apa lagi? Masukkan ID pasien ya. Nah, berarti di sini tinggal kita copy. Copy. Letakkan di sini paste. Nah, setelah nomor transaksi itu ada masukkan ID pasien ya. Masukkan ID pasiennya ya. Kemudian ini ganti juga jadi ID pasien ya. Nah, kemudian setelah ID pasien masukkan lama rawat. Nah, ini ya, berarti copy saja ini. Copy. Enter ke bawah. Paste di sini. Ya, paste di sini. Setelah ID pasien apa lagi? Ya. Setelah ID pasien adalah lama rawat ya, lama rawat. Berarti di sini masukkan lama rawat. Lama rawat adalah di sini lama rawat ya. Tipenya apa? Tipenya integer. Oke, sekarang masukkan nomor transaksi ya untuk input transaksi pembayaran ya. Kemudian masukkan ID pasien, masukkan lama rawat. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke proses yaitu untuk mendapatkan total pembayaran ya, berapa total bayarnya. Nah, sekarang
Untuk input, yang seperti yang Pak jelaskan sebelumnya, untuk input supaya dia tidak turun ke bawah ketika kita menginput, ganti setiap input itu adalah print ya, bukan print ln. Print ln adalah ya untuk laporannya ya. Nah, kayak gini, ini adalah laporannya print ln. Kalau untuk inputnya ganti jadi print saja ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk transaksi ya. Berarti di sini input transaksi pembayaran ya. Input transaksi pembayaran. Ya, kita tambah nih. Ini juga. Nah, berarti di sini prosesnya yaitu total pembayaran. Total pembayaran sama dengan harga kamar dikali lama rawat ya, lama rawat. Titik koma. Maka dapat total pembayaran. Berapa total pembayarannya? Ya. Nah, sekarang untuk laporannya berarti di sini ya, enter ke bawah. Laporannya kita copy saja ini. Ya, copy. Letakkan di sini di antara buka, tutup di bawahnya ya, pasti di sini. Nah, berarti ini apa? Laporan pembayaran ya, laporan pembayaran rawat pasien ya. Nah, ini boleh disesuaikan. Kemudian ini juga digeser. Nah, baru kita tampilkan di sini ya. Sistem titik out titik print ln ya. Nomor transaksi adalah ya plus notran ya. Copy saja. Copy ini. Enter paste ya. Nah, sekarang kita ganti untuk laporannya ya. Geser. Habis nomor transaksi adalah ID pasien ya. ID pasien adalah ya. Nah, sini diganti jadi ID pasien ya. Kemudian habis itu ada namanya lama rawat ya. Lama rawat. Lama rawat adalah. Kemudian di sini ganti jadi lama rawat. Lama rawat ya. Kemudian baru di sini total pembayaran adalah ya. Di sini ganti jadi total pembayaran. Ya. Total pembayaran. Berarti hanya laporannya hanya 4 ya. Ya. Kemudian ada satu lagi ya, kita copy ini, kita cut ya. Pindahkan ke sebelum lama rawat. Enter di sini. Pasti ya. Pasti. Harga kamar berapa ya? Harga kamar adalah ya, berarti di sini harga kamar. Kamar ya. Nah, berarti total pembayaran yang terakhir ya. Total pembayaran. Kemudian copy saja ini. Copy pasti di sini untuk penutup ya. Kemudian baru di sini panggil ulang di bawahnya. Ulang ya, titik koma, break ya. Nah, sekarang yang terakhir, case yang terakhir, enter di sini. Case 4 ya, titik koma. Titik 2 ya. Nah, baru yang terakhir adalah penutup. Sistem titik exit ya. 0. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Ada tutup kurungnya 2. Sekarang kita geser ini ke atas ya. Nah, ini geser. Nah, berarti di sini
yang terakhir paling bawah yang kita geser ke bawah tadi yaitu public static void main-nya, tambahkan di sini di bawahnya ya, ulang. Nah, berarti baru kita save ya. Save ya. Save, silakan di save. Nah, sekarang kita lihat ke atas ya. Nah, kita lihat ke atas. Sebelum kita jalankan, Bapak jelaskan dulu karena ini terlalu panjang langkahnya ya. Jadi yang langkah pertama yang kita buat adalah kita harus membuat public void static void main ya. Itu yang pertama ya. Tapi kita geser ke bawah yang ini tadi ya. Setelah kita ketikkan ini paling atas, paling awal pertama kali, geser ke bawah ya, geser ke bawah. Kemudian di atasnya kita tambahkan apa? Nah, kita tambahkan public static void ulang. Nah, di bawah public static void ulang, disitulah coding yang kita buat. Jadi bukan di bawah public static void main, tapi di bawah public static void ulang ya. Contohnya di bawahnya kita buat nih, data input streamnya, kemudian tipe data atau variabel untuk pasien, kemudian variabel untuk dokter, kemudian variabel untuk transaksi ya. Setelah kita buat variabelnya ketiganya, baru kita buat judul menunya. Ini ya. Ini adalah menunya menggunakan suite case ya. Ini menunya ya. Ini menunya. Kemudian untuk yang setiap input, setiap kita menginput ya, contohnya nih, masukkan pilihan menu. Dia harus diawali dengan try, ditutup dengan nah, exception A ya. Di dalamnya baru inputnya ya. Nah, ini ketika kita pilih contohnya, masukkan pilihan menu. Kita pilih satu, maka dia akan menjalankan instruksi case yang pertama ya. Itu makanya di sini suite case menu pilihan. Nih ya, apa pilihan kita? Kemudian case yang pertama ya, case yang pertama yaitu input data pasien. Ini dia. Input data pasien terletak di case yang pertama ya. Kemudian untuk inputnya baru try. Try di dalamnya baru inputnya. Masukkan ID pasien, masukkan nama, sampai nanti masukkan keluhan. Nah, kemudian ketika kita buat try ya, dia akan otomatis muncul exception A ya. Kemudian laporannya baru di bawah itu. Nih ya, laporan data pasien. Tolong diingat itu ya. Inputnya di bawah try, laporannya di bawah. Nah, ini ya, exception A-nya. Ini laporannya, laporan data pasien. Jika udah selesai, baru kita panggil ulang, break ya. Kemudian baru masuk case kedua. Case kedua, menu kedua, input data dokter. Ini dia judulnya ya. Kemudian baru masuk try lagi. Nah, inputnya, kemudian di bawah exception A-nya lagi, laporannya. Ini laporannya ya. Kemudian ulang break. Tetap sama ya. Kemudian case yang ketiga atau menu yang ketiga. Nah, input transaksi pembayaran. Gitu juga. Try, masukkan inputnya. Laporannya adalah nih ya. Exception A, ini laporannya. Laporannya ya. Kemudian ulang break. Case yang keempat tinggal kita buat sistem exit ya. Kemudian ada tadi yang kita buat pertama public static void main-nya. Di dalamnya harus kita tambahkan ulang ya. Nah, kita tambahkan ulang. Apa gunanya public static void ulang? Ketika kita pilih menu yang pertama ya, dia tidak berhenti. Dia menampilkan menu lagi. Itu makanya harus ada fungsi ulang ini ya. Kalau seandainya ketika kita pilih menu satu contohnya, kalau dia nggak bisa kembali ke menu awal, bagaimana? Ya, berarti terhenti. Itu makanya ulang. Maka dia akan menampilkan menu yang selanjutnya. Itu maksudnya ya, public void static void ulang itu ya. Makanya dipanggil sini ulang ya. Nah, kira-kira seperti itu codingnya. Tolong diperhatikan jangan sampai ada yang salah. Contohnya terhapus satu. Nah, itu maka dia akan error ya. Jadi tolong diperhatikan. Ini agak terlalu susah ya. Dia codingnya udah banyak, variabelnya udah banyak. Untuk pertemuan ke-8 besok, satu lagi itu lebih susah dari ini ya. Apalagi untuk ujian mid-nya. Itu diminta untuk logika dan ketelitian saudara masing-masing ya. Oke, sekarang kita coba save. Oke ya. Nah, sekarang kita coba run file ya. Nah, ini menunya. Jadi yang running program yang pertama, yang running adalah menunya. Nih ya, menunya. Nah, sekarang coba kita input ya. Kita input contohnya menu yang mana kita pilih antara 4 ini. Contohnya kita masukkan menu kedua. Nah, ini yang Pak bilang tadi, kenapa dia ke bawah? Karena menggunakan println ya.
Nah, sekarang coba kita ganti ya, kita close ya, Pak ganti ya. Yang untuk menu tadi ya. Nah, berarti di sini ya, print saja ini. Print. Nah, save, run lagi, run file ya. Nah, ini menunya ya. Berarti yang jalan pertama adalah menu program. Nah, sekarang kita lihat untuk kita panggil untuk nomor 2 ya. Berarti kalau seandainya kita pilih menu kedua, input data dokter, berarti yang bisa kita input adalah data dokter saja. Ya, tidak bisa menginput data pasien, tidak bisa menginput transaksi, ya. Nah, berarti kita pilih contohnya input data dokter contohnya ya. Kita input contohnya data dokter, kita pilih. Berarti menu yang keberapa tuh? Berarti pilihan menu yang keberapa kalau dokter? Ya. Menu yang kedua ya. Menu yang kedua. Berarti di sini pilih angka 2 ya. Nah, ini dia. Pilih angka 2 enter. Nah, ini dia ya. Berarti dia akan menampilkan input data dokter karena kita pilih menu yang kedua. Contohnya nama dokternya, kode dokternya DR001. Nama dokternya contohnya Nelvi contohnya ya. Nelvi. Nah, maka enter lagi. Spesialis kandungan contohnya ya. Nah, kemudian nomor HP-nya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian enter ya, masukkan jadwal. Jadwalnya contohnya Senin ya. Nah, maka ketika setelah kita input nih ya, maka dia akan otomatis menampilkan laporan data dokter. Ini dia ya. Ya, silakan nanti kalau kurang besar nih kayak gini cara memperbesar ya. Nah, jadi ketika kita pilih menu tadi nomor 2 kita pilih ya. Nah, kita input data dokternya, dia akan menampilkan laporan. Ini laporannya. Nah, sekarang apa fungsi ulang tadi? Nah, ini dia. Dia langsung menampilkan menu lagi. Kalau seandainya tidak kita buat ulang, dia menu ini nggak akan muncul. Berarti terhenti. Harus kita close dulu. Baru kita bisa milih nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 1. Ya. Nah, berarti langsung otomatis muncul pilihan yang kedua lagi. Ya. Langsung muncul menunya. Itu gunanya public static void ulang itu. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Public static void ulang. Contohnya kita pilih yang ketiga contohnya ya. Ketiga contohnya. 3 ya. Berarti kita input transaksi pembayaran. Enter. Nah, ini muncul ya. Nomor transaksi contohnya. TR001. Enter. Masukkan ID pasiennya. PS001 contohnya. Enter. Masukkan lama rawat. Contohnya lama rawatnya 2 ya. Harganya berapa? Harganya otomatis kita dari coding ya yang kita buat tadi. Berapa sehari? Yaitu berapa tadi itu? 300 atau 50.000 ya. Nah, berarti di sini masukkan lama rawat ya. Lama rawatnya berapa? Ya. Berapa lama rawatnya? Lama rawatnya adalah contohnya lama rawatnya 2 ya. Lama rawatnya 2 kita buat. Kemudian harga kamar yang kita buat di coding adalah 250.000 tadi ya. Ya, 250.000. Kalau seandainya diprosesnya berapa total pembayaran? Ya, berarti 250.000 kali 2. Kita enter contohnya ya. Enter. Nah, berarti di sini langsung dapat nih ya. Masukkan lama rawatnya 2, harganya adalah berapa tadi? 250.000 kali 2. Maka dapat 500.000 ya. Nah, ini adalah untuk transaksi pembayaran ya. Nah, maka dia akan muncul menunya lagi. Tetapi ketika kita pilih nomor 4, contohnya 4 ya, berarti itu terhenti. Enter. Ya, berarti selesai. Kenapa? Karena yang nomor 4 tidak ada perintahnya ya. Nah, kira-kira seperti itu.